Friends, jumpa lagi dalam video ini. Jadi teman-teman tentu pernah lihat ya, misalnya di rumahan atau di pinggir jalan gitu, ada banner yang dicetak di percetakan, itu terbuat dari bahan fleksi biasanya. Dalam video ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana kita mendesain sebuah banner ya, banner untuk dicetak, nanti bahannya fleksi Korea, fleksi Cina kayak gitu ya. Tahu ya maksud saya kira-kira. Biasanya penjual pulsa, penjual misalnya makanan, teman-teman apalagi di era Covid kayak gini, mungkin teman-teman lagi mau menjual makanan atau misalnya apalah gitu yang mau dipajang di depan pagar rumah gitu mungkin, atau pagar tempat kita usaha. Oke, sekarang tutorialnya saya sharing dalam video ini cara membuat bannernya. Nah, masih dengan Bang Tons di sini ya, gampang belajar dengan Bang Tons. Oke, sekarang kita buka Corel Draw. Kemudian defaultnya di sini dalam contoh ini saya menggunakan unit satuan pixel ya. Nah, kalau pixel itu digunakan untuk layar ya. Biasanya nih contohnya 3500 kali 2000 something gitu ya. Nah, itu satuannya pixel. Nah, kalau untuk banner sudah tentu kita bicara ada fisiknya, berarti kepercetakan, kemudian ada bendanya. Nah, itu satuannya pakai aja sentimeter atau meter ya. Dalam contoh ini saya lebih suka, lebih prefer kepada centimeters. Oke, klik. Nah, kemudian ini menjadi dalam satuan sentimeter ya teman-teman. Ini juga tipe kertasnya A4. Nah, tentu lebih besar dari A4 dong. Yes gitu. Nah, dalam contoh ini saya membuat misalnya menjadi ini. Kalau 1 meter kan 100 cm ya. 1 meter sama dengan 100 cm. Jangan salah ini. 100 cm sama dengan 1 meter gitu ya. Oke, ini basic. Ini pemahamannya. Nah, maka kalau ini cm berarti saya mau membuat misalnya 1 meter berarti 100 dikali tingginya itu 150 misalnya. Berarti 1,5 meter. Nah, dia besar kan karena kertas kita ini kan A4 tadi. Waktu kita buat maka size-nya gede banget. Nah, caranya dikecilin aja pakai scroll mouse-nya. Nah, gitu ya. Ini jadinya begini. Bannernya kira-kira begini. Ya. Lebar ke sini. Oh, sorry, ini kita buka dulu. Lebar ke sini 100. Nah, gini dia bentuknya. Ya, 100. Ini gembok ini penting tadi ya dibuka supaya panjang kali lebarnya bisa berbeda. Ya. Oke. Sampai di sini paham ya? Nah, 1 meter kali 150 meter. Jadi ini ceritanya bannernya nanti berdiri. Nah, kertasnya kan A4, makanya ini acuan kotaknya ini di sini. Itu jadi kanvasnya atau kertasnya dalam contoh ini kita ubah juga biar enak gitu ya. Tentu jadi portrait begitu misalnya. Tapi portraitnya berapa? Nah, balik lagi 100 kali di tab ya. 100 kali 150 baru enter. Nah, begitu. Ya kan? Nah, ini kan di luar nih, untuk ngepasin ke area kanvas ini susah. Jadi caranya gampang gini. Ini kita pilih. Ya, ini kita pilih, delete. Kita klik aja di sini 2 kali, langsung diklik, klik-klik gitu. Klik-klik. Nah, jadi dia persis di tengah di sini. Maksud saya di seukuran kanvas kita gitu ya. Ini tadi acuannya ya. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang banner ini mau kita desain ya. Ini udah jadi dasarnya ya. Sekarang kita tinggal berimajinasi. Maksud saya adalah misalnya ada tulisan, misalnya misalnya tulisannya ini gitu kan. Oke, kita masukkan gitu. Nah, jadi dari sini sebetulnya acuannya, oh ya, saya harus sampaikan ini kan ini 0 itu di sini ya untuk posisi horizontal ya. Ke kanan ini 100 cm ini, kemudian 0 di sini adalah di ini bawah. Ke atas ya, ini ke atas. Ini jadi 150 itu kira-kira di sini. Nih. Gitu ya. Nah, kalau mau bikin guideline itu yang garis bantu itu caranya gini. Ditarik ini di posisi ini terserah di mana aja. Horizontal ini klik tarik. Nah, dia snap begini. Snap itu ini kan ada bacaan edge 8G nulisnya. Itu karena di sininya kita ada snap to object gitu. Oke, ini ditarik ke sini. Nah, itu jadi guideline namanya ya. Nah, itu kayak garis bantu ya kayak. Oke, nah kemudian
ini tulisan kita mau bikin di tengah gitu. Kemudian kalau mau ke tengah dan misalnya ini segini ya udah oke misalnya. Oke. Atau misalnya kita ubah. Oh, kalau mau menduplikat gimana? Menduplikat Ctrl D duplikat itu, atau Ctrl C kemudian Ctrl V itu bisa juga nih ya. Bedanya apa? Kalau Ctrl D dia bergeser, dia langsung ada tapi bergeser, beda kan? Nih perhatikan, nah duplikatnya langsung ada di situ gitu. Tapi kalau Ctrl C itu masuknya ke clipboard namanya, artinya nggak kelihatan, sama kayak kita ngopi teks kan nggak kelihatan di mana dia letaknya atau adanya di mana, itu disebut clipboard. Ctrl C baru kita paste, Ctrl V, nah dia ada di situ di tempat di koordinat yang sama gitu ya. Itu tips aja. Nah kemudian ini kalau kita mau buat ke tengah, misalnya di tengah dari tulisan, di tengah dari kanvas ini gitu ya, ini harus ada outline ini sebetulnya, garis itu. Nah ini diklik sama ditekan shift kemudian pilih ini, nah gitu. Nah mau buat dia di center atau di tengah dari kotak atau shape ini gimana caranya? Maka masuk ke menu object di sini ya, kemudian ada alignment ini, kemudian kita taruh di, nah ini dia alignmentnya, berarti secara yang ini gambarnya, ikonnya lihat aja nih, yang ini center vertikal ya, atau shortcutnya itu C. Nah begitu. Oke ya, perhatikan saya undo kemudian saya redo. Nah itu udah pasti banget itu posisinya di tengah ya. Nah kemudian ada apa lagi? Ya udah kita tambahkan misalnya gambar, masuk ke import, kemudian pilih ya, boleh milihnya satu-satu, misalnya gini, pilih yang ini baru import gitu, baru diklik aja lepas gitu, diklik langsung lepas. Kalau diklik langsung lepas maka dia langsung apply, langsung diletakkan foto tersebut di situ. Tapi ada lagi kan kecil tuh, jadi bisa lagi metode kedua adalah import ini, kemudian pilih yang ini misalnya, kemudian import. Nah metode keduanya begini, klik tarik, nah dia langsung resize misalnya segini gitu. Oke, itu cara kedua. Jadi diklik langsung lepas, kemudian diklik tahan langsung ditarik, itu untuk nge-resize. Terserah mana yang paling teman-teman suka aja gitu. Tapi nanti semakin kebiasaan semakin tahu maksud saya apa bedanya. Kecepatan itu penting gitu. Kecepatan untuk mengejar project, artinya desain ini misalnya sebuah project untuk klien A gitu. Wah, ini kita perlu kebut cepat gitu. Nah, itu penting. Kenapa harus kayak gitu? Nah kemudian bisa juga caranya begini, import tadi kan pilih satu, sekarang boleh kita pilih misalnya ini dan ini gitu, pakai kontrol ya, di keyboard ditekan ini dan ini gitu. Nah itu pakai kontrol di keyboardnya, atau pakai shift ini sampai, kalau shift itu sampai, ini sampai shift tekan ini. Oke, import, udah caranya sama tadi, tarik misalnya gitu, atau langsung diklik boleh juga. Dalam contoh ini saya klik tarik gitu ya, klik tarik gitu. Sebanyak berapa kali? Ya sebanyak foto yang kita select tadi berapa gitu. Kalau ngambilnya fotonya misalnya mau mengimpor 10, kita harus melakukan itu 10 kali gitu ya. Nah ini saya hapus misalnya contohnya, kemudian kita pasang di sini, kita atur sedemikian rupa ya, misalnya begitu teman-teman. Oke, ini tinggal selera aja ya. Bagaimana desain kita supaya bagus? Ya harus sering-sering gitu aja. Ini sebetulnya saya suka kasih ilustrasinya. Ini sebetulnya desain ini bicara tentang bagaimana kita membuat susunan-susunan atau tata letak dari objek-objek kita. Sebetulnya itu poinnya gitu. Jadi kalau teman-teman ya, untuk yang perempuan-perempuan juga sama laki-laki ya sama aja gitu. Kalau perempuan kan suka ngatur rumah, itu ngatur kamar, jadi dia nyusun ini di mana, nyusun ini di mana, sama aja kayak gitu ilustrasinya. Ini di mana cocoknya, ini fontnya besarnya berapa, gitu-gitu ya. Nah kalau cowok ya sama, kalau misalnya lagi bengkel atau ngerjain apa gitu ya, kita sama juga. Oh kunci ini taruhnya di mana, oh kalau ini di mana gitu, sama aja sebetulnya. Nah cuman memang bedanya mata kita dalam mendesain itu harus terbiasa untuk melihat objek-objek yang berwarna gitu, berwarna. Ini kan susunan warna gitu, supaya semakin mata kita itu semakin terbiasa. Oh ini bagus, ini kurang, ini kayak gini dan seterusnya gitu ya. Nah anggap misalnya ini udah selesai gitu ya.
udah selesai, ya udah tinggal di save, kemudian tinggal diekspor atau kirim filenya ke Ninety File. Nanti kita bisa save sebagai PDF atau Ninety Publish to PDF, maka filenya jadi PDF, jadi kita bisa kirim PDF-nya untuk dipercetakan, nanti tinggal di print sama mereka, atau bisa juga sebagai JPEG, ya tergantung tempat percetakannya mau nerima tipe file apa gitu ya teman-teman. Oke, itu aja ya, gampang belajar dengan Bang Tons. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di video ini ya, atau japri Bang Tons. Itu aja yang bisa saya sharing pada video tutorial kali ini. Sukses untuk kita semua, jangan lupa latihan praktek terus gitu ya. Oke, sampai jumpa di puncak sukses, see you at the top.